pada Sang Saka Merah Putih. Hormat, gerak! Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Go, gerak! Mari berikan sorak-sorai meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan, kami percaya Kau Tuhan yang memberkati bangsa ini. Kami percaya Tuhan pemulihan terjadi bagi bangsa ini Tuhan. Kami mau nyatakan kami libatkan Tuhan dalam setiap aspek di bangsa ini Tuhan. Kami angkat tangan kami Tuhan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepada sesuatu yang besar Tuhan pasti terjadi
siap memuji dan sudah dipaskan, katakan amin. Haleluya. Hey. Indonesia telah merdeka. Kita pun warga surga telah merdeka. Amin. Hey. Yang percaya katakan bebaskan. Ku dilepaskan oleh kuasa darah-Mu. Ku dipulihkan, ku disembuhkan oleh kuasa nama-Mu. One more time, katakan. Ku dibebaskan, ku dilepaskan oleh kuasa darah-Mu. Ku dipulihkan, ku disembuhkan Oleh kuasa namamu, sekarang hatiku bersuka. Dalam namamu, kemenanganku. Bravo. Tinggi-tinggi namamu, bertanda di hatiku. Yesus, kau kekuatanku, kemenanganku. Hey. Kudus, kudus namamu, kau raja di hidupku. Yesus, kau kekuatanku, kemenanganku. Oh, 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 Say, saya katakan, ku dibebaskan. Ku dilepaskan Oleh kuasa darah-Mu, ku dipulihkan, ku disembuhkan oleh kuasa namamu. Sekarang hatiku bersuka. Dalam namamu, kemenanganku. Tinggi-tinggi namamu, tertata di hatiku. Yesus, kau kekuatanku, kemenanganku. Kudus, kudus namamu, kau raja di hidupku. Yesus, kau kekuatanku, kemenanganku. Kita saut-saut bersama ya. Oh, 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 oh. Lebih dahsyat lagi. Oh, 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 oh. bersyukur Tuhan sebab kami sudah dilepaskan, kami sudah dibebaskan oleh kuasa nama-Mu. Pada saatnya Tuhan kami ingin memberikan persembahan. Yang terbaik kami mau beri kehadirat-Mu, biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan atas bangsa ini. Dalam nama Yesus Tuhan. Kau adalah pusat dari bangsa kami. Yes,
center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all. Mari sembah Dia, sembah Tuhan. Yesus, pusat penyembahan kami. Yesus. Indonesia memuji Yesus. Indonesia meninggikan Yesus. Keluarga kami meninggikan Yesus. Indonesia penuh dengan kemuliaan Yesus. Bersembah Tuhan. Terus berkati Indonesia. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Ada mujizat dalam nama Yesus. Jesus is the center. Jesus at the center of it all. Mari jemaat Tuhan. Jesus at the center of it all. Engkau pusat penyembahan kami. From beginning to the end, Engkau pusat segalanya dalam hidup kami. it's always been you, Jesus. Jesus. Jesus at the center of Jesus be the center of my life. From beginning to the end, It will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Come on.
memberkati Indonesia, kami memberkati bangsa kami memberkati Jakarta, kami memberkati kota di mana kami berada. Karena kami percaya Tuhan, Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Pada saat Indonesia diberkati, seluruh keluarga kami, bahkan pekerjaan kami, semuanya dalam berkat Tuhan Yesus. Berfirmanlah sementara kami mendengarkan firman-Mu, sesuatu yang dahsyat sedang terjadi dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom. Merdeka? Masih kurang. Saudara nggak yakin Indonesia merdeka? Saudara bawa bendera? Yang tidak bawa bendera angkat tangannya biar dikasih benderanya. Nah, semua ya. Nanti kita berseru 3 kali. Merdeka, merdeka, merdeka. Oke? Kita siap? Mana benderanya? Boleh diangkat semuanya? Semuanya? Sudah ya? Ada ya? Oke. Kita hitung sampai 3 kali. Semuanya berteriak, merdeka, merdeka, merdeka. 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Wah, ini adalah sukacita yang besar saudara. Kita dapat merayakan Indonesia, ulang tahun Indonesia yang ke-77. Wow, ternyata ya sudah sampai 77 orang Kristen berkata itu angka sempurna. Kalau pembicara diperbolehkan katanya buka masker. Oke. 77 tahun Indonesia merdeka dan kali ini tema ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia boleh ditampilkan adalah pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Sama-sama kita baca supaya kita tahu tema ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Saya yakin banyak yang gak tahu ya kan? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dan tema dari Sinode bulan ini berbicara tentang pemulihan dan kesembuhan nation atau bangsa. Berhubungan dengan tema kemerdekaan Indonesia. Kita tahu 2 tahun ke belakang dunia alami tantangan yang begitu besar, yang begitu menakutkan. Dan setelah tantangan itu belum selesai, muncul tantangan yang baru lagi karena dampak peperangan sehingga ekonomi sangat mengkhawatirkan di dunia ini. Bahkan banyak resesi, banyak sekali ya. Puji Tuhan saudara, beberapa minggu yang lalu lewat Menteri Keuangan mengatakan mustahil atau sangat minim sekali untuk Indonesia alami resesi. Wah, itu pernyataan yang terakhir, sangat minim sekali, itu 3%. Bahkan di seluruh Asia atau ASEAN itu Indonesia ekonominya paling sehat. Wah, itu luar biasa saudara, itu kabar baik. Karena apa? Karena firman Tuhan berkata seperti ini. Mari kita baca di Yeremia 29 ayat yang ke-7. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Usahakanlah damai sejahtera dalam kota di mana aku telah membawa kamu ke dalam pembuangan. Dan berdoalah kepada Yahweh karenanya, sebab damai sejahteranya adalah damai sejahtera bagimu. Damai sejahteranya siapa di sana yang dimaksud? Damai sejahteranya yang dimaksud di sana adalah damai sejahtera kota itu. Damai sejahtera kota di mana engkau berada adalah damai sejahtera bagimu. Kalau kita ambil kesimpulannya di Indonesia adalah damai sejahtera Indonesia adalah damai sejahtera bagimu, katakan amin. Tidak mungkin saudara alami damai sejahtera kalau Indonesia ini sedang alami peperangan. Seperti yang ada di Rusia, di Ukraina, terlebih yang ada di Bangladesh. Bagaimana orang bisa bekerja dengan aman? Tidak ada pekerjaan yang aman, tidak ada pendidikan yang aman, tidak ada mall lagi, tidak, semua ribut. Nah, kalau negara sudah kacau, dipastikan orang yang tinggal di dalamnya pasti kacau balau. Nah, karena Indonesia sedang alami kedamaian, maka kita bisa beribadah di tempat ini dengan damai. Saudara pulang dari gereja pergi ke mall dengan damai. Bahkan acara apa itu?
acara marga, acara apa itu Bu Yanti, acara marga? Acara apa itu ya, acara marga itu? Arisan. Nah, arisan saudara bisa kumpul-kumpul dengan damai. Kalau di Bangladesh atau negara-negara yang sedang alami resesi, mana ada cerita arisan, mana ada cerita kumpul. Ibadah pun takut karena apa? Ada kerusuhan di sana. Oleh sebab itu dikatakan damai sejahtera kota itu atau damai sejahtera Jakarta, damai sejahtera Indonesia adalah damai sejahtera kita, damai sejahtera pekerjaan kita, damai sejahtera anak-anak kita, damai sejahtera seluruh kehidupan kita. Dikatakan di sana, next. Oleh sebab itu, apa peran orang percaya untuk membuat bangsa Indonesia hidup dalam damai sejahtera? Apa peran orang percaya? Pak, bukannya itu tugasnya pemerintah untuk membuat bangsa ini damai. Bukannya itu tugasnya para pejabat, menteri, para anggota DPR, MPR, semua yang sudah dipilih. Bukankah mereka sudah mewakili rakyat untuk membuat Indonesia ini damai? Memang betul, tapi menurut firman Tuhan ini dikatakan, mari kita baca lagi. Apa yang menjadi peran kita? Usahakanlah damai sejahtera dalam kota di mana aku telah membawa kamu ke dalam pembuangan dan berdoalah. Poin yang pertama di sana dikatakan usahakanlah. Jadi orang Israel ini baru diangkut dari Israel, dari tanah perjanjian masuk ke Babel. Jadi ini tanah tempat mereka ditahan. Tanah perjanjian tempat mereka tinggal di sana telah tidak ada lagi. Diangkut semuanya, sak raja-rajanya, sak rakyatnya. Lalu Tuhan berfirman, nah mereka ini orang buangan di sini. Tuhan berfirman kepada orang buangan, usahakanlah damai sejahtera di mana engkau aku tempatkan. Ini pernyataan yang aneh. Mereka orang buangan. Mereka orang yang asing di negeri itu. Kok mereka diminta mengusahakan damai sejahtera negeri itu? Kan ini unik. Seharusnya Tuhan berfirman kepada orang Babel itu, datanglah ke dalam mimpinya. Hai Nebukadnezar, aku telah mengirimkan umatku untuk kau tawan. Dan aku telah memberikan kemenangan untuk orang Israel. Kemenangan bagimu untuk mengalahkan Israel. Oleh sebab itu, karena aku telah memberikan kemenangan, tolong buat bangsa Israel itu damai. Seharusnya seperti itu pesan Tuhan. Tapi pesan Tuhan kepada orang tawanan, kepada orang buangan. Apa yang harus mereka lakukan untuk membuat damai negeri itu? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang minoritas di Indonesia ini? Orang Kristen yang paling sedikit dibandingkan sepupu kita. Nah, Tuhan memesan kepada kita, memberikan pesan kepada kita orang Kristen, kalau damai sejahtera itu ada di dalam tanganmu, maka usahakanlah damai sejahtera Indonesia ini. Respon saudara seperti apa ya? Seandainya kami orang mayoritas, mungkin bisa kami usahakan. Seandainya kami orang yang sangat kaya raya, punya jabatan posisi, pasti kami bisa usahakan. Tapi kami ini orang minoritas. Seperti itulah bahasanya orang Israel saat itu. Usahakanlah, bagaimana cara mereka mengusahakan? Poinnya adalah taat kepada pemerintah. Karena mereka di sini suka memberontak ke pemerintah. Di Israel, di bangsa sendiri mereka suka memberontak. Jadi waktu dibawa ke Babel, nah kalau mereka memberontak di sini, sementara mereka adalah tawanan, maka habislah bangsa Israel. Next. Selanjutnya adalah mentaati pemerintah adalah cara Tuhan melindungi umatnya. Sekali lagi, mentaati pemerintah adalah cara Tuhan melindungi umatnya.
Tidak mungkin ada seorang penjahat, orang Kristen penjahat habis membunuh atau habis mencuri lalu di persidangan, lalu Tuhan berkata, "Wahai Pak Hakim, aku telah menebus segala dosa dan pelanggarannya di atas kayu salib. Segala penghukuman atas hidupnya telah ditimpakan kepada aku. Janganlah engkau menghukum dia." Apakah kira-kira seperti itu? Saudara sedang panas-panasnya keadaan yang Brigadir J sama-sama Kristen. Apakah Tuhan langsung berkata kepada hakim atau kepada pemerintah, mereka berdua adalah umatku. Aku telah menebus segala dosa dan pelanggaran mereka. Bebaskan mereka dengan cuma-cuma. Bukan seperti itu, tapi dengan ketaatan kita kepada pemerintah, itu adalah cara Tuhan melindungi kita. Katakan amin. Beberapa minggu yang lalu pas pulang jemput anak, saya karena ada rekan sepelayanan orang yang sangat taat kepada pemerintah, walaupun punya posisi di pemerintah tapi mereka sangat taat. Saya sebagai hamba Tuhan bahkan sebagai gembala belajar dari mereka bagaimana arti taat. Jadi kalau ada alami apa, kasus itu kalau kita yang buat masalah, jangan coba-coba minta tolong kepada orang itu. Tapi kalau kasus itu kita yang dipermasalahkan ternyata kita benar, orang itu pasti mau menolong. Lalu kami di stop sama Pak Pol. Lalu saya melihat, wah semua kan lengkap, saya paling taat ke pemerintah. SIM, surat-surat semua udah lengkap. Saudara yang tidak lengkap, jangan coba-coba dalam nama Yesus pasti Tuhan lindungi. Repot ini. Karena yang nangkap itu juga anak Tuhan Yesus toh. Polisi itu juga anak Tuhan Yesus gitu. Saudara berkata, Tuhan tutupkan matanya, luputkan saya dari penglihatannya. Sementara dia berdoa, Tuhan berikan saya hati yang untuk melayani Tuhan di pemerintah ini. Jadi Tuhan mau dengarkan doanya siapa? Lalu saya dipinggirkan, apa yang salah ya? Biasanya dulu lihat Pak Pol, lihat polisi gitu, razia gitu. Itu hati itu deg-deg ser. Jantung itu klutak kutup dak dup dap dup. Ini saya gabungkan waktu saya masih pacaran. Jantung yang sama berdenyut, debar-debar deg-deg ser itu sama. Waktu ketemu waktu itu belum menikah, itu dak deg. Orang bilang itu tanda jatuh cinta. Ya toh? Kalau Pak Legowo lihat Bu Hesti enggak deg-deg ser, enggak jantungnya apa, biasa-biasa aja, perlu dipertanyakan cintanya itu. Tapi kalau sudah menikah enggak deg-deg ser, udah biasa sih, sudah bertahun-tahun, puluhan tahun lah gitu. Ketemu sama pacar, itu deg-deg ser, panas dingin gitu. Itu tandanya cinta sarangeo. Nah, ini masalahnya ketemu dengan Pak Polisi, masa saya jatuh cinta? Itu dak dikduk der. Dak dikduknya sama. Dak dikduk orang jatuh cinta dengan dak dikduk orang melihat polisi di pas razia gitu itu sama. Yang membuat perbedaannya adalah perasaan. Ini perasaan disayang, ini perasaan terhakimi. Iya toh? Dulu ketemu Pak Pol gitu. Dak dikduk ser, karena apa? Pasti ada yang kurang. Entah SIM-nya kah, entah surat-surat kendaraan kah. Saya waktu diberhentikan, lengkap semua. Ganjil genap, enggak ada ganjil genap. SIM hidup, nah, semua hidup. Kenapa? Lampu merah. Akhirnya saya bicara dengan baik, Pak, saya sebagai warga mentaati semuanya. Akhirnya karena Pak Pol melihat saya mentaati, lalu dia berkata, dilihat KTP saya, nama saya kan ada situ, Perlindungan Nenggolan Pekerjaan. Nah saudara bisa buat pekerjaan pendeta. Pak pendeta, gerejanya di mana? Bahas gereja dia. Di Sunter Pak, saya bilang, di Sunter. Silakan, dia hormat ke saya juga hormat ke. Kenapa? Seandainya walaupun ada status pendeta di sana, tapi saya melanggar dan SIM saya mati, pasti kan
Oh Pak, aduh pekerjaan si pendeta. Tapi kok melanggar, kan malu. Jadi oleh sebab itu Tuhan mau bangsa Israel di Babel itu dilindungi oleh pemerintah. Jadi cara Tuhan melindungi umatnya adalah Tuhan meminta bangsa Israel itu mentaati pemerintah yang ada di sana. Saudara jangan terlalu banyak komplain dengan arahan, dengan aturan yang diberikan pemerintah. Bentar aturan ini, bentar aturan ini, bentar aturan ini, bentar aturan ini. Saya percaya setiap keputusan yang diucapkan, yang sudah diambil, itu semua untuk kebaikan bangsa Indonesia. Kebaikan bangsa Indonesia adalah kebaikan kita semua. Katakan amin. Saudara mau terjadi lagi seperti 98? Saya masih ingat itu waktu masih duduk di sekolah, bangku sekolah. Ribut di mana-mana. Teman-teman udah langsung keluar semua dari sekolah. Cari mana gudang apa. Kalau adik saya itu adik sepupu saya. Adik sepupu saya ada 2 di sini. Yang satu yang main keyboard, yang satu itu. Coba siapa? Romel, Berdili Romel. Nah ini mama saya nomor 2, mamanya nomor 3. Yang di belakang mamanya nomor 4, kakak kami. Kakak beradik, puji Tuhan, melayani dan ibadah sama-sama di sini. Itu tempat yang di daerah orang-orang kaya. Itu kami pakai seragam sekolah, langsung ambil semua barang-barang yang ada. Tidak ada damai sejahtera. Oleh sebab itu saudara, taatlah kepada pemerintah. Karena ketaatan kita kepada pemerintah, sekali lagi itu cara Tuhan melindungi umatnya. Katakan amin. Jangan saudara berdoa kepada Tuhan untuk melepaskan dari tangan hukum pemerintah sementara kita yang melakukannya, seperti kasus yang beberapa tahun yang lalu seorang narkoba, orang Kristen. Endingnya sih baik, waktu sebelum dia meninggal dia masih menyanyikan pujian How Great, seorang narkoba dihukum mati. Tapi kan Tuhan Yesus tidak bisa melindungi dia, membebaskan dia dari penghukuman. Seharusnya Tuhan mau memakai dia untuk jadi berkat bagi bangsa Indonesia, bagi keluarga. Oleh sebab itu poin yang pertama, cara kita mengusahakan adalah taat kepada pemerintah. Mulai hari ini saudara, pastikan SIM saudara sehat semua ya, hidup semua. Surat-surat kendaraan hidup semua. Semuanya beres semua. Kalau saya punya prinsip seperti ini, saya tidak mau berurusan dengan pemerintah. Cara tidak berurusan dengan pemerintah adalah harus taat semuanya. Yang percaya tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yang kedua, terakhir. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Usahakanlah damai sejahtera dalam kota di mana aku telah membawamu ke dalam pembuangan. Pertama tadi usahakan. Yang kedua adalah dan berdoalah kepada Yahweh. Poinnya adalah, poinnya adalah berdoa kepada Yahweh atau berdoa kepada Yesus. Coba ayat yang tadi, firman Tuhan yang tadi, perhatikan, berdoalah kepada Yahweh. Kenapa harus ada kata Yahweh? Kenapa tidak cukup berdoalah? Karena apa? Mereka di sini di tanah perjanjian, mereka juga berdoa untuk bangsanya, tapi tetap ditawan, diangkut. Nah kalau kami berdoa di sana tetap ditawan, diangkut, untuk apa lagi kami berdoa kepada Yahweh sementara kami berada di dalam tawanan? Artinya apa? Tuhan sedang mengajarkan dalam kondisi apapun tetap arah pujian, penyembahan, doa kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Situasi apapun yang sedang saudara alami. Mungkin saudara berkata, sudah bertahun-tahun saya berdoa, bahkan berdoa puasa. Saya melakukan ini, berdoa, ngandalkan Tuhan, seperti ini hasilnya Pak. Ekonomi kami seperti ini, pekerjaan kami seperti ini. Lebih baik saya pergi ke dukun, ke paranormal, kepada apa lagi?
pesulap merah lagi ya. Bu Yanti nggak tahu itu. Lagi bongkar-bongkar praktek-praktek agama palsu, praktek-praktek kesembuhan palsu, praktek-praktek dukun palsu. Programnya bagus sekali. Jadi jangan ada dusta di antara kita. Itu intinya, bongkar habis. Tuhan berkata, tetap menyembah Yahweh. Kalau sekarang tetap menyembah Yesus. Dalam kondisi apapun kita tetap berharap berdoa kepada Yesus. Next. Lihat, ini masa di pembuangan. Esther berdoa untuk keselamatan bangsa. Gara-gara Esther, bangsa Israel terselamatkan dari kebinasaan. Karena hukum materai sudah diberikan untuk bangsa Israel semuanya dibinasakan termasuk Esther. Tapi karena ada orang yang berdoa kepada Yahweh dan itu keadaannya dibalikkan. Bukan dibinasakan, justru alami kemenangan yang besar. Daniel di dalam kesesakan sampai ke gua singa dia tetap berdoa kepada Yahweh. Sehingga apa? Karirnya diselamatkan, bangsa Israel diselamatkan. Berdoa kepada Yesus dapat mengubah keadaan bangsa Indonesia, katakan amin. Saudara, berdoa. Jangan lalui hari-harimu tanpa doa. Saya melihat tokoh-tokoh di dalam kitab suci, saudara sebut namanya siapapun yang saudara suka. Mereka orang yang suka berdoa. Tidak ada satupun yang dipakai Tuhan tanpa mereka berdoa. Mereka orang-orang yang suka berkomunikasi dengan Tuhan. Artinya seperti ini, doa seperti ini saudara. Kalau saya dengan Ibu Yanti suka ngobrol, lama-kelamaan Ibu Yanti ini akan memberitahukan rahasianya ke saya. Bahkan impiannya ke depan akan diberitahukan. Karena sudah sering ngobrol, sering ketemu nih. Apalagi sudah enak nih ngobrolnya nih, pasti dia ngobrol. Nanti ke depan seperti ini, saya melakukan ini. Dia akan cerita, karena apa? Sering ngobrol. Tapi tidak mungkin Ibu Yanti menceritakan masa depannya, rencananya ke depan ke siapa ya? Ke Romel, adik sepupu saya. Tidak pernah komunikasi ya Bu ya. Tidak akan mungkin dia beritakan. Begitu juga adik saya Romel tidak mungkin cerita tentang keluarganya, tentang masa depannya, tentang rencananya ke depan. Dia akan ngobrol kepada orang yang sering dia ngobrol dan nyaman. Nah waktu kita ngobrol, doa itu ngobrol. Doa itu berbicara, berkomunikasi. Semakin sering kita berkomunikasi dengan Tuhan, Tuhan Yesus akan memberitahukan apa yang akan terjadi ke depan, apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita lakukan, sehingga kita selalu terhindar dari musibah, terhindar dari masalah. Karena apa? Kita sering ngobrol dengan Tuhan. Sehingga rahasia-rahasia ke depan disingkapkan, tidak ada lagi rahasia bagi kita. Kenapa? Tuhan memberitahukan. Katakan amin. Bahkan 1 tahun, 2 tahun ke depan seakan-akan saudara sudah tahu apa yang akan terjadi tentang hidupmu. Karena apa? Ngobrol dengan Tuhan. Berdoa dengan Tuhan. Itu untuk negara. Doa untuk negara saja dapat berubah. Apalagi berdoa untuk keluarga kita. Untuk pekerjaan kita. Untuk masa depan kita. Masakan tidak ada perubahan. Katakan amin. Berdoa, berdoa, berdoa. Orang yang menantikanmu. Gimana lagunya? Tak akan kau permalukan. Orang yang berdoa tidak akan Tuhan permalukan. Saya rindu jemaat YES Jakarta adalah jemaat yang suka berdoa. Berdoa itu jangan terlalu membuat seperti Tuhan itu jauh sekali itu. Seperti saudara berbicara antara rakyat jelata dengan presiden.
atau dengan raja sehingga iya baginda raja. Kalau saya tidak layak, bukan. Tapi firman Tuhan berkata, seperti bapa dengan anak. Bahkan di Efesus berkata, seperti istri dengan suami. Artinya apa? Tuhan selalu memberikan gambaran-gambaran sedemikian rupa supaya kita bisa ngobrol dengan Tuhan itu dengan nyaman. Kalau mungkin engkau sedang bermasalah dengan papamu tidak bisa leluasa ngobrollah seperti layaknya suami istri. Di Efesus berkata, suami adalah Kristus dan gereja adalah istri. Itu berbicara komunikasi. Jadi mulai saat ini jangan menganggap Tuhan itu seperti kudus sekali. Dan saudara seperti orang yang berdosa tidak layak. Tidak. Kalau Tuhan kudus, saudara kudus. Karena apa? Firman Tuhan berkata, kita di dalam Kristus, in Christ. Seperti mana Yesus berada, seperti itulah keberadaan kita berada. Jadi jangan ada terintimidasi. Jangan ada di antara saudara merasa tidak layak berdoa. Saudara tidak layak mengangkat tangan pun seperti terhakimi. Saya ini orang berdosa. Seperti saudara tidak layak. Kalau saudara masih memikirkan tidak layak, tanpa saudara sadari, saudara sedang menginjak-injak pengorbanan Yesus Kristus. Karena pengorbanan Yesus Kristus itu berkata, semenjak kita seteru Elohim, kita sudah diperdamaikan. Jadi musuh saja kita sudah diperdamaikan. Apalagi kita sekarang menjadi anak-anak Elohim. Katakan amin. Berdoalah, memintalah sebagaimana Bapa, sebagaimana anak meminta kepada Bapa. Beda kalau pembantu meminta kepada tuannya. Mau izin, mau jalan-jalan bisa enggak Pak? Takut. Tapi kalau anak meminta, Ma, Laura minta, Kevin minta, Ma, mau jalan-jalan ke mall, mau nonton Ma, nonton film-film nih. Kalau pembantu berani enggak ngomong gitu? Saudara adalah anak. Apa yang saya maksud? Berdoa terus, berkomunikasi terus. Kalau mereka adalah orang yang biasa karena doa mereka, gara-gara Esther terkenal, puasa 3 hari 3 malam. Gara-gara Daniel terkenal puasa 21 hari tanpa daging, hanya sayur saja. Ada perubahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mari kita berdoa untuk Indonesia. Musik boleh maju ke depan. Jangan hanya mengkritik Indonesia, mengkritik pemerintah, tapi Indonesia pun, pemerintah pun tidak pernah dibawa di dalam doa. Nah ini yang repot. Semua kebijakan pemerintah dikritik habis-habisan, tapi tidak pernah dibawa dalam doa. Doa saudara itu sangat berguna untuk damai sejahtera Indonesia. Sama-sama kita baca. Damai sejahtera Indonesia harus terus kita usahakan dengan mendoakan dan mentaati pemerintah. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kau sungguh baik Tuhan. Engkau teramat baik dalam hidup kami. Kudus hadiratmu, hampiri kata kasih karunia Bapa
terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat Yesus. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Puji nama-Mu Yesus Kristus. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di Mari angkat kedua tangan kita bagi Yesus. Puji nama-Mu Yesus Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Sekali lagi sama-sama katakan segenap hati. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwa, Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Kau besar. Kau besar, Kau besar. Jemaat Tuhan sendiri katakan dengan imanmu. Ku yakin
Kemenangan bagi Indonesia. Kemenangan bagi keluarga kami. Kemenangan bagi pekerjaan kami. Mari saudara angkat benderamu bagi Yesus. Angkat bendera Indonesia bagi Yesus. Dengan segenap hatimu katakan, ku yakin. Ku yakin kau hadir di Kau hadir bagi Indonesia. ku rasa Kau hadir bagi gereja. kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi Kesembuhan bagi Indonesia. Kesembuhan Jadi terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kemenangan, kesembuhan untuk Indonesia. Damai sejahtera untuk Indonesia. Indonesia jaya, Indonesia damai, Indonesia diberkati. Hidup kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, anak-anak kami, semua diberkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berkati bangsa Indonesia, bangsa kami yang tercinta. Kami melepaskan berkat untuk Indonesia. Kami melepaskan berkat untuk Presiden Joko Widodo, sama Wakil Presiden, Menteri, staf semuanya, MPR, DPR semua, bahkan TNI, Polri semua Tuhan yang berada di pemerintahan. Kami memberkati mereka. Tuhan memakai mereka untuk melindungi kami umat-Mu. Tuhan memakai mereka untuk memberkati kami umat-Mu. Diberkati semuanya. Kami percaya Indonesia damai. Pekerjaan kami, rumah tangga kami juga damai dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, sama-sama kita katakan.